Hai assalamualaikum, ketemu lagi dengan channel JH Valem 2020. Kali ini saya akan membahas salah satu grup musik yang sudah tidak asing lagi di belantika musik Indonesia. Baru-baru ini terjadi kesalahpahaman atau berita yang kurang menyenangkan antara pentolan atau pendiri band ini dengan sang vokalis. Berita ini pun viral di tahun 2023. Ya pasti kalian sudah tahu band yang dimaksud. Ahmad Dhani dan Once Mekel. Mendengar berita ini pasti para baladewa sedih, ya kita doakan yang terbaik buat mereka dan semoga masalah ini cepat selesai, amin. Dewa, ya grup band Dewa ini berasal dari Surabaya dibentuk pada tanggal 26 Agustus tahun 1986. Band ini sudah beberapa kali berganti personel. Ahmad Dhani selaku pentolan dan pendiri Dewa, menyebutkan Dewa dinonaktifkan pada tahun 2011. Cikal bakal band Dewa dibentuk. Dewa pertama kali dibentuk oleh 4 orang anak muda yang masih lugu, tampan, pintar, kreatif dan tentu saja memiliki hobi bermusik yang sama. Sampai saat sekarang pun Dewa tetap terlihat tampan, pintar dan tentu saja dewasa dalam berkreasi dan bermusik. Ya dari 4 orang inilah band ini terbentuk. Waktu itu 4 orang siswa SMP Negeri 6 Surabaya, tepatnya band Dewa dibentuk. Tapi, pada tahun 1985 band ini belum bernama Dewa melainkan Booster. Tapi seiring waktu tepatnya tanggal 28 Agustus tahun 1986 nama Dewa pun terbersit dan tercipta dari awalan nama dari 4 pemuda asal Surabaya ini. Ya nama Dewa singkatan dari Dhani Ahmad yang dibalik namanya. Lalu diambil inisial nama depannya yaitu D. Kemudian Erwin Prasetya yang diambil inisial nama depannya yaitu E. Lalu ada Wawan Juniarso yang diambil awalan huruf depan namanya yaitu W dan tentu saja si Kalem Andra Junaidi Ramadan yang diambil awalan A dari depan namanya. Dewa pun terbentuk dari nama mereka. Dhani Ahmad sebagai keyboard, Erwin Prasetya sebagai bass, Wawan Juniarso sebagai drum dan Andra Junaidi Ramadan sebagai gitar. Dewa pun akhirnya terbentuk dan bermarkas serta berlatih band di rumah Wawan Juniarso yang ada di Jalan Dharma Wangsa dalam Selatan nomor 7, yang terletak di Kompleks Universitas Airlangga. Awal mula band ini memilih jalur musik pop lalu kemudian berubah aliran menjadi jazz setelah Erwin Prasetya memperkenalkan jazz ke grup ini. Wawan yang merupakan penggemar musik keras alias rock kemudian memutuskan keluar dari Dewa pada tahun 1987 dan bergabung dengan musik outside yang beranggota Ari Lasso dan Piyu. Lalu posisi Wawan di Dewa pun digantikan Ari Sudono, Rizky Noviar hingga Salman Haru dan Dewa pun berganti nama menjadi Downbeat yang diambil dari sebuah majalah jazz dari Amerika Serikat. Downbeat ini pun cukup terkenal di Surabaya dan sekitarnya saat mengikuti festival dan merajai panggung ke panggung. Sebut saja seperti Festival Jazz Remaja di Jawa Timur, Downbeat pun meraih juara. Yaitu juara 2 di Festival Jarum Super Fiesta Musik dan juara 1 di Festival SLTA 90. Saat itu nama slang berkibar di mana-mana. Lalu Wawan direkrut kembali untuk menghidupkan Dewa dengan mengajak Ari Lasso. Nama Downbeat pun kembali berubah menjadi Dewa. Dewa pun berubah menjadi band alternatif dengan perpaduan beragam aliran musik, ya, gabungan dari pop rock dan jazz, sehingga melahirkan musik baru di Indonesia, pada saat itu. Salah seorang teman sekelas Wawan yaitu Harun. Harun pun melirik konsep band Dewa dan menawarkan dana 10 juta untuk investasi pada Dewa, lalu membuat master rekaman. Hebat ya si Harun teman sekelas Wawan, kayaknya dia anak orang kaya pada masa itu, 10 juta termasuk saat itu nilai yang lumayan besar. Kalau dirupiahkan saat ini di tahun 2023 berapa ya nilainya, masih muda, cermat melihat peluang, dan pintar berbisnis. Hebat semua anak muda pada masa itu. Kita ini mau membahas apa sih? Kayaknya sudah mengantuk, kita ngopi dulu sambil hisap rokok yang dalam. Karena di Surabaya tidak ada studio yang memenuhi keinginan mereka, lalu Dhani,
Andra, Erwin, Wawan dan Ari Lasso pun pergi ke Jakarta walaupun tidak dikasih ongkos oleh Harun hahaha. Bercanda Om Harun, singkat cerita Dewa pun menyelesaikan master rekaman album pertama di Jakarta, lantas Andra, Wawan, Erwin dan Ari Lasso kembali ke Surabaya sedangkan Dani masih di Jakarta. Lah si Dani muda ini emang nakal, orang pada pulang ke Surabaya. Ini dia Dani sendirian mau tinggal di Jakarta, emang ini anak tidak ada takutnya di Jakarta sendirian. Tidak begitu konsepnya, keberadaan Dani di Jakarta adalah untuk mencari label rekaman yang mau menerima master rekaman Dewa untuk diorbitkan. Dani pun jalan-jalan sambil cuci mata melihat keseluruhan penjuru kota Jakarta sambil mendaki gunung lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra bersama teman petualang, kayak lirik soundtrack film Ninja Hattori. Dari awal, pentolan Dewa ini yaitu Dani muda emang orangnya pemberani. Kembali lagi ke cerita Dewa, dari satu perusahaan rekaman ke perusahaan rekaman yang lain, Dani pun menawarkan master rekaman album pertama mereka tapi sayang perjuangan Dani sia-sia. Banyak perusahaan rekaman yang menolak Dani, yang sedang membawa demo rekaman Dewa, karena menganggap lagu dan musik mereka kurang menjual alias kurang komersil. Dani pun tak putus asa, singkat cerita album master pertama mereka pun dilirik dan didengar oleh Yan Juhana dari tim Records yang pernah sukses melejitkan Club Projects pada saat itu, untuk dipromosikan. Pada tahun 1992 Dewa pun akhirnya mengeluarkan album pertama mereka yang diberi judul 19, ya karena usia mereka saat itu rata-rata 19 tahun. Dan di album Dewa ini yang diberi judul 19 maka orang menilai nama band ini Dewa 19 padahal bukan, nama band Dani dan kawan-kawan adalah Dewa sedangkan 19 adalah nama album musik pertama mereka. Tapi ya sudahlah toh, kalau pendengar musik maunya begitu akhirnya sejak saat itu band ini mulai dikenal oleh pecinta musik Indonesia dengan sebutan Dewa 19, begitu ceritanya. Sejak diluncurkan di pasaran album 19 ini mendapatkan respon yang baik di hati pendengar musik dan album pertama mereka pun di luar dugaan, penjualan album ini meledak dan laris di pasaran. Tim Records pun yang merupakan label kecil kewalahan akan tuntutan penikmat musik Indonesia dan terpaksa meminta Aquarius Musikindo untuk menangani dan mengambil ahli produksi album 19 ini. Album ini pun melahirkan single hits seperti Kangen dan Kita Tidak Sedang Bercinta Lagi yang sukses di pasaran dan mendapat hati pecinta musik Indonesia. Nama Dewa pun melejit di belantika musik Indonesia dan musisi tanah air. Melalui album 19 ini pun Dewa berhasil menyabet 2 penghargaan di BASF Awards 1993 untuk kategori pendatang baru terbaik dan album terlaris 1993. Pada tahun 1994, Dewa 19 merilis album kedua yang diberi judul Format Masa Depan. Di tengah penggarapan album ini Wawan hengkang dari Dewa 19 dan kemudian digantikan sementara oleh 2 drummer pembantu yaitu Ronald Fristianto atau yang lebih dikenal drummer Gigi dan Rere Reza drummer Glassrock. Ronald pun membantu pembuatan lagu yang berjudul Masihkah Ada, Still I'm Sure We'll Love Again. Format Masa Depan, Imagi Cinta, Selamat Ulang Tahun sedangkan Rere membantu 4 lagu di album kedua Dewa 19 dengan judul lagu Aku Milikmu, 9 Hari dan Liberty. Mahameru dan Desi. Pada tanggal 24 September tahun 1994 Aquarium Musikindo resmi menjadi label yang menaungi Dewa 19 menggantikan tim Records. Album kedua ini pun memiliki hits yaitu Aku Milikmu dan Takkan Ada Cinta Yang Lain. Dewa 19 merilis album ketiga yaitu Terbaik-Terbaik yang diluncurkan pada tahun 1995. Posisi drum masih diisi oleh additional drum yaitu Rere Reza Glassrock. Wong Aksan pun kemudian bergabung dan menempati posisi drum di album Terbaik-Terbaik, setelah dirilisnya album ini. Banyak pengamat musik mengatakan bahwa di album ini memiliki aliran musik yang unik, ya, di album ini pop rock yang diusung menambah kesan jazz, rock, punk dan balada.
Pengamat musik pun sependapat bahwa album ini sesuai dengan judulnya terbaik-terbaik dan membuat lagu Dewa 19 semakin dikenal di tanah air dengan konsep musik yang memperkuat mereka sebagai salah satu grup band besar Indonesia. Di album terbaik-terbaik inilah lagu yang cukup terkenal seperti Cukup Siti Nurbaya, Satu Hati dan lagu balada Cinta Akan Membawamu kembali meraih penghargaan sebagai video klip terbaik di ajang video musik Indonesia. Album ketiga ini pun terjual 500.000 kopi di Indonesia. Sejak saat album ini keluar, Dewa 19 pun mulai menggunakan istilah baladewa untuk menyebut para fans Dewa 19. Selang tahun 1997 album keempat Dewa 19 pun resmi rilis, ya album keempat yaitu Pandawa 5. Dengan beranggotakan Dani keyboard, Andra gitar, Erwin Prasetya sebagai bass, Ari Lasso vokal dan Wong Aksan di posisi drum. Dengan diluncurkannya album ini, Dewa 19 pun sukses dan meraih 6 penghargaan di Anugerah Musik Indonesia 1997. Album ini pun melahirkan sejumlah hits di antaranya Kirana dan Kamulah Satu-Satunya. Kedua lagu ini pun berhasil meraih penghargaan video musik Indonesia sebagai video klip terfavorit. Album ini pun sukses dan terjual lebih dari 800.000 kopi dan mendapatkan sertifikat platinum 5 kali dan Dewa 19 pun semakin terkenal dan populer. Di puncak ketenaran yang tinggi Dewa 19, mulai ada masalah. Wong Aksan sebagai drum resmi dikeluarkan Dewa 19 pada tanggal 4 Juni tahun 1998. Karena permainan drumnya kental dengan nuansa jazz, lalu ia pun digantikan Bimo Sulaksono, mantan drummer band Netral. Tak berselang lama, Bimo pun minta izin keluar dari Dewa 19 dikarenakan mau membentuk grup band Romeo bersama Baby. Tak berhenti di situ saja, kehilangan Bimo harus membuat Dewa 19 mencari drummer baru. Saat sedang mencari drummer baru, Dewa 19 pun dikejutkan dengan kabar dua pemainnya yaitu Ari Lasso vokal dan Erwin Prasetya bass mengalami ketergantungan obat-obatan terlarang yaitu narkoba yang menghancurkan kehidupan pribadi mereka dan tentunya efeknya terasa di tubuh Dewa 19. Seluruh aktivitas Dewa 19 sempat terhenti gara-gara dua pemain mereka. Berbagai tawaran manggung terpaksa ditolak dan dibatalkan dikarenakan kesehatan Ari Lasso yang memprihatinkan. Album kelima pun tertunda dan tak pernah selesai padahal pihak label sudah menunggu munculnya album Dewa 19 yang terbaru. Akibatnya jadwal rekaman yang sudah disusun akhirnya kandas. Perlahan mulai timbul masalah yaitu konflik di sesama anggota Dewa 19. Dewa 19 pun vakum untuk sementara waktu. Dikarenakan Ari Lasso dan Erwin Prasetya harus istirahat untuk penyembuhan mereka karena efek obat-obatan terlarang. Setelah melewati beberapa waktu, Erwin pun memutuskan untuk rehabilitasi di pesantren untuk menghilangkan kebiasaan buruknya yaitu narkoba. Singkat cerita, Erwin pun sembuh dari jeratan obat terlarang sedangkan kondisi Ari Lasso sama sekali tak ada tanda-tanda membaik, malah sebaliknya kondisi Ari Lasso makin memburuk. Melihat kondisi Ari Lasso yang makin mengkhawatirkan, dengan berat hati pun Dewa 19 terpaksa mengeluarkan Ari Lasso pada posisi vokal di Dewa 19 pada tahun 1999. Dewa pun merilis album lama yang diberi judul The Best of Dewa 19 yang berisi karya-karya terbaik mereka, sewaktu Ari Lasso masih di Dewa 19. Album ini pun menambahkan lagu baru yaitu Elang dan Persembahan dari Surga. Album The Best of Dewa 19 ini pun tak kalah sukses dari album terdahulunya, terbukti walau tanpa promosi apapun. Singkat kata dan cerita, sedih mendengar berita bahwa setelah album The Best of Dewa 19 rilis, Dewa 19 resmi hanya tinggal dua orang saja. Dewa yang awal formasinya, Dani Ahmad vokal dan keyboard serta gitar, Erwin Prasetya bass, Wawan Juniarso drum, Andra Junaidi Ramadan gitar. Lalu Ari Lasso menyusul dan mantan anggota Dewa yang lain, sekarang tinggal Dani dan Andra saja. Dani dan Andra lalu membuat proyek rekaman lagu untuk soundtrack film Kuldesak, dikarenakan Dewa 19 masih vakum pada saat itu. Lalu waktu pun berlalu, Once Mekel yang sudah dikenal Dani pada tahun 1997 direkrut menjadi vokalis baru Dewa 19 untuk menggantikan Ari Lasso. Dewa 19 yang sempat beberapa tahun vakum akhirnya bangkit lagi. Once pun merekomendasikan Tio Nugros untuk bergabung di Dewa 19 untuk mengisi posisi drum yang kosong. Puncak kesuksesan Dewa 19. Sekian lama vakum di belantika musik Indonesia,
Akhirnya pada tanggal 30 April tahun 2000, Dewa pun tampil lagi dengan pemain baru Dhani Ahmad keyboard, Andra Ramadan gitar, Once Mekel vokal, Tio Nugros di drum. Kali ini Dewa 19 hadir dengan nama Dewa saja tanpa angka 19 di belakangnya. Dewa pun merilis album kelima yang diberi judul Bintang 5 pada tahun 2000. Awalnya banyak yang meragukan Dewa dengan formasi yang baru saat itu, namun ternyata album Bintang 5 disambut baik dan meledak di pasaran dan menjadikan album Bintang 5 Dewa menjadi masterpiece album yang tersukses dan terlaris sepanjang perjalanan karir Dewa. 11 lagu di album ini pun semuanya hits. Contoh 6 lagu yang paling diminati dan direquest pecinta musik di radio seluruh Indonesia yaitu Roman Picisan, Dua Sejoli, Risalah Hati, Separuh Nafas, Cemburu dan lagu Cinta. Dewa pun meraih 3 penghargaan dari AMI Award 2000 dengan kategori penyanyi grup terbaik, lagu terbaik Roman Picisan dan album terbaik. Bintang 5 pun sukses terjual lebih dari 1.700.000 kopi dan merupakan album terlaris di Indonesia. Total penjualan album Bintang 5 di pasaran baik asli dan bajakan mencapai 9 juta keping mungkin lebih, bahkan majalah Rolling Stone menempatkan album Bintang 5 di posisi 96 dalam daftar 150 album terbaik Indonesia. Dewa pun melakukan tur di 36 kota untuk mempromosikan lagu-lagu di album Bintang 5 sekaligus memperkenalkan formasi baru mereka yaitu Once Mekel dan Tio Nugros. Waktu berlalu, Erwin Prasetya yang sempat rehat di Dewa telah sembuh dan bergabung kembali ke Dewa. Album ke-6 pun rilis, album ini bertajuk Cintailah Cinta dirilis pada tanggal 5 April tahun 2002. Album ke-6 ini pun mendulang kesuksesan, sebelum dipasarkan album Cintailah Cinta telah terjual 200.000 keping. Setelah dipasarkan, album ini pun terjual 1.100.000 keping pada saat itu. Dewa pun lagi-lagi menyabet 3 penghargaan untuk kategori duo atau grup pop terbaik, lagu terbaik Arjuna dan sampul album terbaik dari AMI Award 2002. Pada tahun yang sama Dewa pun merekam lagu soundtrack Piala Dunia 2002 di Indonesia yaitu Juara Sejati yang disiarkan RCTI dan lagu ini masuk di kompilasi album NU Rock. Beberapa bulan tepat tanggal 1 Juli tahun 2002, Erwin Prasetya dikeluarkan dari Dewa oleh pihak manajemen, lalu Erwin diganti oleh Yuke Sampurna yang merupakan mantan personel The Groove. Dewa pun menggelar tur bernama Atas Nama Cinta pada tahun 2003 di 25 kota di Indonesia. Dalam tur ini Dewa pun mengajak Ari Lasso mantan anggota Dewa 19. Dewa pun merilis album live double Atas Nama Cinta lalu Dewa juga merilis album The Best of Dewa 19 versi DVD. Pada tahun 2004 Dewa melakukan tur lagi di 30 kota yang disponsori Yamaha dan diberi judul Yamaha Dewa Tour 2004 Selalu Terdepan. Album Dewa terbaru pun diluncurkan yaitu Laskar Cinta pada tanggal 22 November tahun 2004. Album ini pun memiliki lagu jagoan seperti Pangeran Cinta, Satu dan Cinta Gila. Di album inilah Dewa kemudian kembali menjadi Dewa 19. Di tahun 2006 Dewa membuat album Republik Cinta. Album Republik Cinta pun mendapat penghargaan dari AMI Award 2006 kategori grup rock terbaik dan album terbaik. Once Mekel sang vokalis Dewa pun mendapat penghargaan sebagai penyanyi solo terbaik. Album Republik Cinta ini pun meraih sertifikat platinum di Malaysia dan Dewa pun menjadi duta Surabaya. Kerajaan Cinta pun dirilis pada tahun 2007. Album ini memuat 2 lagu hits yaitu Dewi dan Mati Aku Mati. Tapi sayangnya Dewa 19 harus kehilangan seorang personelnya yaitu Tio Nugros pemain drum. Tio pun diganti oleh Agung Yuda. 2011 Once sang vokal keluar dari Dewa dan memilih bersolo karir menjadi penyanyi solo. Semenjak Once keluar dari Dewa, pemain Dewa yaitu Dhani keyboard gitar, Andra gitar Yuke bass dan Agung Yuda drum. Sementara waktu Dewa di tahun 2011 dibekukan. Ya inilah lika-liku perjalanan sebuah band besar yang ada di Indonesia. Dewa, kesuksesan yang diraih dan masalah anggota band membuat Dewa menjadi dewasa. Terima kasih untuk yang sudah nonton dan wassalam.